Tes, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul Ustaz Hendrawanto, yakni mudarisuna fi hadzal dars, eh, dars qiraah wa asdiqai al-mahbubat. Awalan, hayya bina nashkuru hayya bina nashkurullaha alladzi qad ata'ana ni'aman katsiran hatta nas tati hatta nas eh, tati an najtami'a fi hadzal makan, yakni fi Zoom. Saniyan salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min zulmatil jahil ila zulmatin nur. Ana huna amamakum faraisil jalsah fi barnamijina al-yawm. Saqra'u eh, yakni iftitah awalan, ya, bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nastamir, eh, ya huna nahnu firqah as-salisah, hum ana Abdul Hammam wa Ali Yahdara wa Abdurrahman. Summa al-an saya qra ila Ali Yahdara fa'alaiha falyatafaddal mashkura. Ya, Naam. ana mufradat Naam, Abdurrahman. sakra mufradat kalimatul jadidah at-ta'allum maknahu pembelajaran, ta'lim pengajaran atau pendidikan, nasyat aktivitas, khabrat pengalaman, maharat keterampilan, ma'arif pengetahuan, i'timad persetujuan, al-mawad bahan, ta'limiyah pendidikan, al-musammimah desainer, muayyin spesifik, munazzamah terorganisir, ittijahat arah atau kecenderungan, rasmiyun resmi, takai selektif, nizami reguler, muta'addidah banyak, ta'allum bil iktisyaf belajar dengan penemuan, ta'allum zati pendidikan mandiri, ta'allum ta'awuni pembelajaran kooperatif, ta'allumil tanafusi pembelajaran kompetitif, ta'allumul jama'i pembelajaran kelompok. Selanjutnya kalimatul jadidah fani mutaradif, muhni jurusan atau kejuruan, anwa mutaradif, asnaf macam-macam, bidayah mutaradif awalan awalnya, yurakizu au yusanidu memposisikan, tahdusu terjadi, margub au matlub dikehendaki, yutawwiru dikembangkan, al-ma'rifiyah kognitif, wujdaniyah au musyatarah simpati, ahdaf
Tujuan ma'ayirul ada, standar kinerja. Tahaddudu, ditentukan. Galiban, umumnya. Nasibiyah, relatif. At-ta'allum Cuma at-ta'allum wa ta'lim. At-ta'allum huwa ibaratun an nasyatil hadaf minhu al-usul ila khibratin wa ma'arif jadidah au huwa an-nasyat alladhi yumarisuhu al-muta'allim binafsihi bil i'timad ala ba'dil mawad at-ta'limiyah al-musammam bisyaklin mu'ayyin tusa'iduhu ala ta'allum. Amma ta'lim fahuwa ibarah an amaliyah munazzamah yumarisuha al-mu'allim bihadfi naqlil ma'lumat wal ma'arif wal maharatiyah ila tulab wa tanmiyah tijahatihim nahwaha wa yu'addu at-ta'allum huwa an-natij al-haqiqi li amaliyati ta'lim. Wa hunaka salasa asalib li ta'lim wa hiya wa anidomi goyru rasmi wa taqoi. Nah, ba'daha anwa'u ta'allum wa ta'lim. Likulli min ta'allum wa ta'lim anwa'un muta'addidah. Yastati'u al-insan al-ikhtiyar minha ma yunasibuhu. Bila i'timad ala tariqah allati yaraha munasibah lahu min haitsu zaman wal makan. Wa nuzakiru min anwa'i ta'lim min anwa'i ta'allum at-ta'allum bil iktishaf, at-ta'allum az-zati, at-ta'allum at-ta'awuni, wa ta'allum at-tanaffus, wa ta'allum al-jama'i. Amma anwa'u ta'allum Amma anwa'u ta'lim fahiya kama yali ta'limul iktiruni ta'limun am uh, ta'limun am wa ta'limun munazzih. Nah, ba'daha Naam, al-farqu baina ta'allum wa ta'lim. Bidayah yurakkizu يركز التعلم على التغيرات التي تحدثت عند المتعلم من خلال مروره بخبرات تعليمية تساهم في تغيير موافقه عن أمر معين. ويرتكز أيضا التعلم على عدة نواحي هي إحداث تغيرات مرغوب فيها عن المعرفة المعرفية أو في المفاهيم التي يطورها المتعلم بعد أن يمر في مواقف تعليمية معينة. التحسين في الأداء المعرفي والوجدانية عن طريق إدخالات معينة تحدد أهداف التعلم بشروط ومعايير الأداء
ودعوا الشخص المتعلم والأخذ بعين الاعتبار خصائص الشخصية في بناء مواقف التعلم. التغي- التغيرات غالبا ما تكون نسبية. استمر. قبل ذلك sebelumnya coba ya. Jadi ini perbedaan antara belajar dan mengajar ya. Pada awalnya pembelajaran menitik beratkan pada perubahan yang terjadi pada diri pembelajar melalui pengalaman pendidikannya yang turut mengubah sikapnya terhadap suatu hal tertentu. Pembelajaran juga didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama yaitu membawa perubahan yang diinginkan dalam struktur kognitif atau konsep yang dikembangkan pembelajaran setelah melalui situasi pendidikan tertentu. Peningkatan fungsi kognitif dan afektif dengan input spesifik. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh kondisi dan standar kinerja. Di situasi pembelajar dengan mempertimbangkan karakteristik pribadinya dalam mengkonstruksi situasi belajar. Perubahan seringkali bersifat relatif. Kemudian, ya, al-an tadribat ya soal lakum uh, seaktar minkum li li apa untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan di sini. Yang soal awal, ma huwa ta'allum, man sajarib. Lahzah ya, akhi. Ini kan qiraah ya. Qiraah juga panjang, gitu kan? Kemudian kalau misalkan dikasih seperti ini, kayaknya agak terlalu ini juga, ta'alum pengertian, ta'lim pengertian, jenisnya. Jenis-jenis bisa lah. Nah, eh, mungkin diskusi dulu kali ya, punya apa namanya, yang tadi ditampilin. Misalkan nggak ada diskusi lagi, baru nanti ada apa namanya latihan ya. Nah, diskusi pertanyaan berarti saya. Ya yang qiraah tadi yang ditampilin tadi itu. Coba didiskusikan dulu. Enggak yang perlu dipertanyakan. Oh, kayak ditanya nanya dulu gitu ya sama teman-teman. Gimana lihat? Kayak nanya dulu gitu ke temennya apa mufradat yang susah gitu. Ya bagusnya gimana? Ini ya maksudnya yang qiraah tadi yang barusan disampaikan. Jadi didiskusikan dulu apa yang apa namanya yang kurang dipahami gitu. Oh, mantap. Nah, Ya silahkan dimulai diskusinya. Ya, yang slide ini at-ta'allum wa ta'lim ya. Jadi ta'allum wa ibaratun an nasatil hadafi min hulusul ila khibrat wa maharat wa ma'arifa jadidah. Jadi kan judulnya kita pembelajaran dan pendidikan.
Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan akses ke pengalaman, khibrot, terus maharot, keterampilan, dan pengetahuan baru. Kemudian awan nasat awan nasyatu alladhi yumarisuhu al-muta'allim binafsihi bil-i'timadi ala ba'dil mawaddi at-ta'limiyah al-musammamah bisyakli muayyanin tusa'iduhu ala ta'allum. Terus atau kegiatan yang dipraktikkan sendiri oleh pembelajar dengan mengandalkan beberapa materi pendidikan yang dirancang dengan cara tertentu untuk membantu belajar. Terus amma ta'lim fahuwa ibaratu an amaliyah munazzamah yumarisuha al-muallim, ya. Kemudian itu ta'lim, ya. Pembelajaran itu proses. Adapun ta'lim proses proses terorganisir yang dipraktikkan oleh guru bihadafina qalli al-ma'lumat wal ma'arif al-maharatiyah ila tulab, dengan tujuan mentransfer informasi dan pengetahuan marati kepada siswa, ya. Pengetahuan apa tadi, keterampilan itu, ya, ke siswanya. Kemudian buatan miyah ittijahatihim nahwa, dan mengembangkan sikap mereka, gitu. Terus wa yu'adda at-ta'allum wa an-natijul hakiki li amaliyah at-ta'lim, dan belajar adalah hasil nyata dari proses pendidikan. Fahunaka salah satu asalib li ta'lim wa hiya kama yali, ya. Jadi ada 3 metode pendidikan, ya, sebagai berikut, yaitu goyar resmi, itu informal, wataqoi preventif, dan wanizomi sistemik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Nah, selanjutnya anwa'u ta'allum wa ta'lim. Apa saja sih macam-macam macam-macam ta'allum atau ta'lim? Tadi kan udah dijelasin tuh ta'allum itu apa, ta'lim itu apa. Nah, likulli mina ta'allum wa ta'lim anwa'un muta'addidah. Jadi di setiap ta'allum sama ta'lim itu ada banyak macam-macamnya. Apa aja sih jenis, apa aja macam-macam belajar dan mengajar itu, apa namanya, anwa'un muta'addidah ya satu. Nah, macam-macam ini dapat menjadikan manusia manusia itu memilih mana yang cocok nih, mana yang cocok menurutnya gitu. Terus dilihatima di alat toriko dengan menggunakan toriko dengan menggunakan cara-caranya yang dilihatnya itu cocok juga. Nah, itu zaman dari apa dari zaman, bisa dilihat dari zaman atau dari makan tempat. Wa nuzakiru min anwa ta'alum. Nah, jadi anwa ta'alum apa aja? Ta'alum bil iktisyaf. Ta'alum bil iktisyaf itu
belajar dengan pengetahuan, atau wa ta'alum bizati, belajar dengan kegiatan kelompok. Terus cuma ata'alum ata'uni ata'alum atanafusina ata'alum atanafusi, dengan belajar dengan cara sendiri. Kemudian ama anwa'u ta'alim fahiyya, nah kalau misalnya anwa'u jenis-jenis pendidikan, yaitu ada taklimul elektronik, dengan pendidikan secara elektronik, atau yang disebut juga e-learning. Ada cuma taklimun amin, kemudian pendidikan umum, terus taklimun apa fani, au apa nih, au mahani, yaitu taklimul dengan fani itu artinya kerajinan, atau dengan cara apa namanya teknik kerajinan. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya udah dijelasin juga kan ya sama Abdullah Hamam tentang al-farqu baina ta'alum wa ta'lim. Sekarang ada yang ingin bertanya? Mansatas al? Ada yang belum paham? Cara Ya, yang tadi itu ya atalum al-iktisyaf itu kalau istilah dalam dunia pendidikan tuh discovery learning ya? ya. Yang mana itu yang tadi? Oh, yang ini ya. At-ta'alum bil iktisyaf. Iya. Nah, ada lagi? Udah paham semua? Nah, kalau udah paham semua, lanjut ke tadrib ya. Coba Rohmah Konita. Ajib anil as'ila at-taliyah. Ma huwa ta'lim? Ma huwa ta'lim? Atalum huwa ibaratun anasyatil hadafi minhul usul ila khobrotin wa huma wa huma rot wa maharotin wa ma'arofu jadidah. Nah, saja. Suma ba'daha ma huwa ta'lim? Ajib ya anta dihya halifah. At-ta'lim huwa ibaratu an nasyatin al-hadafi minhu al-waswala ila khabaratin wa muharatin wa mu'arifin
jadidatin. Foto. Asahi at-ta'lim fahuwa ibarah an amaliyah al, al an amaliyah munazzamah yumarisuha al-mu'allim bihadifi naqlil al-ma'lumat wal ma'arif wa al-maharah ila tulab wa taniyah ittijahat nahwaha. Suma ba'daha uzkur anwa'u ta'alum. Jibi ya Nabila Yunawati. Raqmu salif udhkur anwa'ut ta'alum. Anwa'ut ta'alum hiya at-ta'allum bil iktisyaf, at-ta'allum al-dhati, at-ta'allum at-ta'awuni, at-ta'allum at-tanafusi, wa at-ta'allum al-jami'i. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Abdul Hamam. طيب الآن رقم الرابع سيجرب من سيجرب منكم هيا طارق أخي طارق Nah, يا أجيب رقم رابع اذكر أنواع التعليم ana afan at-ta'allum atau at-ta'lim? التعليم Ta'lim. Kam rokmu kam? رابع أخي Robi. Anaud at-ta'lim, at-ta'limul elektroniyah, at-ta'limu am, wa ta'limu at-ta'limu mihani, أو au fani. يا أحسنت ممتاز بارك الله فيك الآن رقم الخامس من منكم سيجرب هيا Muhammad Adam Muhammad Adam أخي محمد آدم هل أنت حاضر؟ أو زينيكو هل أنت معنا أخي؟ طيب لطفية Ini setelah ini apa ini? Setelah pertanyaan asilah ini. Ada lagi nggak? Gak ada Ustaz. Cukup aja dah, cukup. Cukup. Ya. Nah, Zoid, biar aja tampilin aja yang ini ya, gambarin. Jadi tampilin. PowerPoint-nya tampilin dari awal tadi. Memang apa ya, siang ini serba ini ya, ngantuk, apalagi dengar suara doang, suara HP gitu ya. Ini buat ngantuk ini. Terus tambah lagi sinyalnya nggak benar lagi. Ini saya sinyal di GDS ini nggak benar banget nih. Dikit-dikit putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi. Gimana kalau misalkan ini kita atur waktunya. Mungkin
apa ya, seminggu masuk seminggu enggak apa gimana gitu ke kampus gitu. Kita ini aja karena ini keterampilan kan ya, apalagi ini dia qiraahnya qiraah al-akhirah ya, taqaddimah. Kalau ke kampus bisa nggak hari Rabu kayak gini? Ini hari Rabu ya. Tujuh Ustaz. Soalnya banyak ruangan kosong juga ini di lantai 9 ini. Di GDS lantai 9. Jadi mending kita ini aja deh kuliah di kampus gitu. Ini kalau misalkan kayak gini kiroah, boleh kiroah gitu ya. Terus untuk berdiskusi sesama kelompok juga agak sulit gitu. Ya, saya sih apa namanya lebih cenderung ke pertemuan langsung aja gitu di kampus, tatap muka. Kayak gini agak menyulitkan. Tapi sebelum kita ke sana coba bahasin materi ini dulu. Coba di ini buka materinya ta'allum wa ta'lim. Apa sih ta'allum itu? Akhi Hammam siapa? Hammam ya. Apa ta'allum? Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Belajar Ustaz. Hmm. Kalau ta'lim? Pengajaran. Mengajar ya. Itu kan dari ini juga beda. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Kalau ta'lim kan dari allama yu'allimu ta'liman. Mu'allim, muta'allim. Mu'allim itu sebagai gurunya, muta'allim sebagai muridnya yang diajar. Nah, saya sedikit komentar ini terkait sama slide yang dibuat. Saya belum lihat di slide yang kemarin ditampilkan sama kelompok 1 sama 2. Cuman ini yang apa namanya untuk semuanya gitu ya. Nah, kalau seperti ini aja kan sebenarnya memang agak membingungkan juga, ditambah kosakatanya mungkin banyak yang baru gitu ya, banyak yang asing gitu. Kalau kita suruh mahamin terus tambah lagi suaranya suara-suara HP gini, aduh ngantuknya gitu, kan main. Saya tadi sampai ngantuk Mbak, dengerin suaranya si Hammam ngomong sama si Alia gitu kan. Sama satu lagi Abdurrahman ya. Ya, Ustaz. Nah, iya. Gitu ya. Coba nanti dulu ini apa ini yang pertama, ini yang sebelumnya ini ya. Nah, kayak misalnya kalimat jadidah ini kan. Kalimat jadidah jadi dalam pengajaran gitu ya, dalam menjelaskan gitu kalau bisa ya dibantu dengan apa gitulah gitu. Jangan langsung diterjemahkan langsung seperti ini. Kayak waktu pelajaran nahu itu kalau bisa ya memang bisa harus bisa gitu. Jadi apa namanya dideskripsikan dengan gambar aja gitu, gambar atau apa gitu kan lawan katanya gitu. Ya, sehingga jadi kita nggak ini apa namanya termanja, juga nggak dimanjakan dengan arti-arti gitu kan. Tapi kalau misalkan mentok juga ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan masih bisa gitu, nah, misalkan kayak kalimat ta'allum atau ta'awuni. Dalam ta'awuni misalkan belajar di situ ada apa namanya semacam kayak orang beberapa orang kumpul menjadi satu gitu kan. Terus nanti uh, ada contohnya dalam produknya itu contohnya dalam pakai bahasa-bahasa sederhananya dari kalian itu nggak harus pakai bahasa yang ada di presentasi yang kalian sampaikan gitu loh, di materi yang kalian sampaikan tuh ya. Jadi kalau kayak gini itu dibacain dengerin gitu. Kayaknya memang agak ini tambah lagi kita ini online gitu, maunya sih duduk di antar kelompok gitu kan, jadi bisa saling ini berdiskusi gitu ya. Jadi untuk kelompok berikutnya yang akan tampil, coba nanti untuk kalimat jadidahnya itu dideskripsiin lah dengan gambar apa dengan apa gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa dengan gambar, nanti misalkan dikasih contoh dalam bahasa Indonesia, apa di dalam kalimat bahasa Arab. Maksudnya ini. Nanti baru mentok-mentoknya dikasih artinya gitu. Jadi biar orang itu oh tahu jadi penggunaan ta'alum itu gini, penggunaan ta'lim itu gini. Ya. Terus selanjutnya apa? Setelah kalimat jadidah. Si sama seperti ini juga ya. Nah, terus ini teksnya. Nah, teks ini yang sangat urgen ini.
Kita kan nggak langsung sekali baca, sekali dengar, langsung apa namanya paham gitu. Saya juga tadi karena pengaruh suara ini mungkin kalian juga beberapa ada ketika saya ngomong seperti ini jadi ngantuk gitu kan. Suaranya terlalu halus gitu kan. Jadi buat apa namanya kita terlena gitu ya. Jadi pengen tidur siang-siang kayak gini gitu kan. Aduh ya Allah ya Rabbi, tambah lagi sinyal nggak jelas apa namanya mati-mati terus ya. Jadi mungkin kalian bisa menampilkan satu kalimat gitu loh. At-ta'allum huwa ibarah an-nasyatil. Ini dapat dari mana ini? Referensinya dari mana ini? Kelompok 3. Gak ditampilin referensinya. Ambil dari mana? Hmm? Dari Google, Ustaz. Di Nah, itu makalah Ustaz. makalah. Nah, iya, makalahnya di ini di apa Maksudnya di ditampilin di makalah referensi. Oh, ada. Di ini di Classroom-nya ada. Ngambil dari mananya? Ada Ustaz. Linknya ada ya. Nah, jadi kan bisa diakses sama teman-teman. Ini udah di-upload ke Classroom. Sudah Ustaz. Sudah ya. Cuman saya belum bisa gabung ke Classroom-nya itu Putri. Gimana caranya? Kemarin salah masuk. Yang dipakai yang hendra.ksu itu ya Gmail-nya. Nah, jadi kalau bisa per ini aja, jangan panjang-panjang satu paragraf seperti ini gitu. Jadi per kalimat aja. Ta'allum huwa ibarah an nasyat al-hadaf minhu al-wusul ila khabrat wa maharat wa ma'arif jadidah. أو هو النشاط الذي يمارسه المعلم بنفسه باعتماد على بعض المواد التعليمية عبارة عن نشاط الهدف الوصول إلى خبرات. Nah, ini ta'allum ini kan nasyat apa? Ibaratun an nasyatil hadab minhul wusul ila khabrat atau maharah atau ma'arif jadidah. Ya, huwa an-nasyat allazi yumarisuhu al-muta'allim binafsihi. Nah, berarti kan memang dilakukan oleh murid itu sendiri bi'timad ala ba'dil mawad at-ta'limiyah al-musammamah bisyaklin muayyanin tusa'idu ala ta'allum ala ta'allum. Berarti memang proses belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, kayak gini ini kan bisa kalian distribusikan dengan gambar gitu. Ada beberapa gambar gitu kan di mana siswa belajar gitu kan melihat atau misalkan dia belajarnya gimana lah baik belajar mandiri maupun belajar kelompok gitu. Awalnya gimana itu mendeskripsikan gambar dia tahu kemudian dia awalnya nggak tahu karena proses belajar itu menjadi tahu. Coba ada digambarin kayak gitu gitu. Jadi biar bisa membantu juga biar kita memahami ini gitu. Terus teksnya juga kalau ini kan terlalu panjang juga kita membacanya juga agak ini juga gitu. Tapi kalau misalkan per kalimat gitu kan oh, bisa dipahami. Satu poin ta'alum itu apa? Satu poin lagi ta'lim itu apa gitu. Ibarat an amaliyah munazzamah yumarisuhal muallim bihadaf naklil ma'lumat. Nah, kalau ini kan berarti ya apa? Tujuannya apa? Naklul ma'lumat wal ma'arif al maharatiyah ila tulab. Jadi naklul ma'lumat ila tulab. Wa tanmiyah ittijahatihim nahwaha. Ya. Jadi gitu ya. Nanti tolong ini bisa tolong diperbaiki. Saya belum lihat yang apa namanya presentasi kelompok 1 kelompok 2 saat ini. Jadi ini bisa diperbaiki nanti diupload ulang lagi ya kelompok 3 ya. Nah, modelnya seperti itu gitu. Per kalimat aja lah gitu. Kalau misalkan nggak mampu per apa namanya per poin nih, ini per poin nih, per poin. Kan poin itu belum tentu satu kalimat itu apa satu poin. Bisa mungkin 2 kalimat untuk satu poin. Kayak misalkan di sini kan kalian deskripsi tentang ta'alum, kemudian ta'lim. Ta'alum sendiri, ta'lim sendiri. Terus ada lagi apa namanya itu? Wa yu'addu ta'allum huwa apa ini an-natij al-hakiki li'amaliyati ta'lim. وهناك ثلاث أساليب للتعليم وهي كما يلي
ghair rasmi. Nah, ini kan macam-macamnya juga gitu kan. Ya, jadi ya sebaiknya sih memang eh, bisa per kalimat itu memang sebaiknya. Tapi kalau misalkan terlalu ini per poin gitu loh, per poin maksud dari ini apa. Sehingga apa namanya yang baca itu juga, yang dengar itu juga ngerti. Coba selanjutnya, slide selanjutnya, slide selanjutnya, produk lagi. Nah, anwa ta'allum. Nah, anwa ta'allum itu di mana? Anwa ta'allum. Nah, ini juga kan panjang juga. Ketika kalian mendeskripsikan misalkan begini, anwa ta'allum bermacam-macam itu kan muta'addidah. Yastati'u al-insan ikhtiyar minha ma yunasibuhu kan? Bi'timad ada tariqah allati yaraha munasibah lah min haitsu az-zaman wal makan. Wa nazkuru jadi berpoin bisa ini. Misalkan at-ta'allum al-iktisab, at-ta'allum bil iktisab bisa nanti ketika kalian menampilkan ini apa namanya kalimat itu disertai dengan gambar. Gimana sih al-iktisab itu? At-ta'allum bizat gitu. Ta'allum az-zati gimana? At-ta'allum at-ta'awuni seperti apa? At-ta'allum at-tanafusi seperti apa? Ta'allum al-jama'i seperti apa? Itu nanti bisa kalian ambil. Kalau misalkan masih kurang jelas di maksud-maksudnya itu bisa nanti dijelaskan lagi gitu. Jelaskannya uh, ya ini apa namanya di luar kiroah. Kalau ini kan kiroah dulu gitu kan baca. Nah, jadi nggak apa-apa modelnya di awal seperti ini, tapi nanti kan ada penjelasan dari kelompok yang presentasi gitu loh. Nah, ketika menjelaskan itu dibantulah dengan gambar, dibantu dengan ini per kalimat. Itu ya. Terus slide selanjutnya. Ini apa lagi? Farqu baina ta'allum wa ta'lim. Ahdas taghayyuran marhum fiha. Nah, kan ini kan? Ya, wa yartakizu aidan at-ta'allum gimana nih? Ala iddah nawah. Nawah itu apa? Kan orang nggak semuanya ini. Ihdas taghayyur nanti bisa dijelaskan gitu kan. Penjelasan bagusnya pakai bahasa Arab gitu. Mentok-mentok ya bahasa Indonesia. Coba dulu pakai bahasa Arab. Jelaskan sedikit, nanti baru ditambah pakai bahasa Indonesia. Nah, coba lanjut. Habis itu ada lagi slide-nya. Nah, ini langsung ke tadrib. Makanya itu langsung bingung kan. Kita mau apa namanya coba untuk melatih pertama kemampuan qiraah lafzinya gitu, nutkinya, pengucapannya seperti apa. Kan belum tentu semuanya bacanya a i u-nya juga belum ini gitu kan kalau misalkan ada nanti dibaca makanya perlu ya pertemuan langsung ini memang agak sulit juga ini. Nah, tambah lagi nanti eh, masing-masing kelompok gitu perwakilan kan kalian sudah mendiskusikan gitu kan masing-masing kelompok. Coba menyimpulkan dari eh, apa namanya pembahasan ta'alum wa ta'lim gitu. Sulit nggak kalian berdiskusi antar kelompok kalau misalkan sulit kan ya kalau pakai Zoom ini. Memang harusnya eh, tatap muka langsung gitu. Ini agak sulit gitu loh kalau misalkan kan kayak ini pengertian sama huwa at-ta'allum, ma huwa at-ta'lim, uzkur anwa ta'allum. Kalau ingat, kalau nggak ingat gitu kan. Syukur-syukur memang alhamdulillah sudah dibagi ya di Google Classroom ya. Jadi bisa dibaca. Kalau misalkan ini tertutup Google Classroom-nya nggak ini harus ini juga ingat-ingatnya itu yang sulit. Jadi kalau nanti kalau diskusi gitu kan enak gitu.
diskusi disampaikan yang disampaikan tuh yang benar-benar paham gitu kan, apa maksud daripada poin-poin yang ada di sana. Ini surah ta'alum. Apa ta'alum itu? Belum tentu dengan pengertian ta'alum tadi yang disampaikan paham gitu kan. Nah, nanti kan kalian bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana gitu, maksud dari ta'alum itu apa. Nggak harus kalian menyimpulkan dengan bahasa yang dipakai sama itu tadi apa namanya, sama majalah tadi, referensi apa dari qiraah yang kita baca ya. Nah, kalau kita harus apa namanya patokan ke tadi sana, ke qiraah tadi, yang penting kan tujuan dari qiraah pertama ketika kalian bacanya itu benar pengucapannya, makhrajnya benar, terus kemudian tanda bacaan juga benar. Terus kemudian kedua ini lagi, apalagi ini kan paham maknanya, bisa apa namanya menyimpulkan dari apa yang kalian baca. Nah, apalagi kan sekarang qiraah naqdiyah gitu, bisa menelaah kembali gitu apa yang dibaca. Bagus-bagus lagi bisa didiskusikan kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Gimana kalau misalkan pekan depan kita tatap muka aja dulu ya. Nanti untuk pekan-pekan selanjutnya kita bicarakan di minggu depan. Ya. Ma ra'yukum ya syabab? Ya, ikhwah. Wan Ustaz. Gimana? Berarti kalau kita offline nggak ini dulu ya, nggak PPT dulu apa? Pakai PPT ya, PPT ditampilin di PPT gitu. Ada lah ininya apa namanya LCD-nya ada. Atau misalkan kalian mau bagiin ininya apa namanya teks qiraahnya itu ke teman-teman, ke kelompok aja pembagian ini, bagiinnya. Kan ini ada berapa kelompok. Jadi kalau misalkan memang agak apa namanya terlalu banyak dibagikan teman satu kelas, dibagiin satu kelompok aja, satu kelompok satu teks gitu. Atau kalian membagikan PowerPoint-nya aja per ini gitu. Kalau misalkan untuk menampilkannya nggak bisa. Tapi ada lah ini di sini di lantai 9 LCD bisa dipinjem. Gitu. Hana ini. Nah, Baik, Ustaz. yang lainnya gimana? Bisa ya? Jadi untuk pekan depan kita coba dulu tatap muka dah. Ini soalnya dosen-dosen disuruh ke kampus semuanya ini. Seminggu itu minimal 4 kali, minimal loh ya. Minimal 4 kali. Ini udah baru-baru ini udah 4 kali, nggak tahu nanti bulan-bulan berikutnya. Jadi kita di kampus, kalian di rumah masing-masing gitu. Kalau misalkan memang kita di kampus, ya mending sekalian aja belajar di kampus. Walaupun sebenarnya kelasnya ternyata banyak juga yang kosong, apalagi lantai 9. Banyak yang kosong. Ya, seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman untuk kelompok berikutnya sama kelompok yang sudah tampil, tolong disesuaikan ininya, PowerPoint-nya. Kalau memang belum sesuai sama tadi yang disampaikan, coba diedit lagi, disesuaikan. Kalian buat nanti apa namanya tampilan itu per poin gitu loh. Jadi ada teks bacaan. Teks bacaan tuh nggak apa-apa lah model. Kayak coba balik lagi ke ini, ke yang awal tadi itu. Coba teks bacaan. Nah, ini teks bacaan nggak apa-apa dah. Kalian apa namanya bagi menjadi misalkan 3 slide gitu ya. Agak panjang nggak ada masalah karena memang fokusnya teks bacaan ini untuk ini memahami teksnya dulu, apa untuk apa namanya melatih pengucapannya gitu ya. Tanda bacanya juga dibaca 2 kali juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus sekali dibaca 2 kali, apalagi qiraah gitu kan butuh pemahaman. Nah, baru nanti penjelasan dari teks ini gitu. Yang sudah-sudah gimana? Cuman gini aja kan ya.
kalian tulis teksnya gitu, nggak ada penjelasannya. Kalau misalnya itu gitu, pertama kalian buat berupa teks gini, itu kan teks bacaan, kemudian slide bagian keduanya itu tentang penjelasannya gitu. Jadi teks di penjelasannya tadi yang saya sampaikan boleh dibantu dengan gambar gitu. Kemudian kalimatnya per poin-poin saja. Jadi satu kalimat satu poin misalnya sampai ini tentang ta'alum ini sampai misalkan sampai mana gitu. Sampai tusaiduhu ala ta'alum gitu. Sampai baris ketiga situ. Misalkan kalau misalkan agak berat digambarin sama gambar. Bas itu nggak ada masalah, cuman dibantu sama gambar. Ada beberapa gambar jadi satu slide gitu loh. Di proses-prosesnya gitu kan di situ. Dibantu sama kalian menjelaskan juga secara syafahinya. Jadi bisa secara syafahi. Dibantu sama syafahi, terus teksnya itu yang aslinya di situ dibantu sama penjelasan gambar. Wadih? Jelas? Jelas teman-teman semuanya? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Ya ini kan fungsinya biar membantu kita semua untuk memahami teks gitu kan. Bisa menyimpulkan teks juga. Kendala memang satu di sini. Diskusinya ini agak sulit kita diskusinya. Apalagi diskusi kelompok ini karena kan pembagian kelompok, diskusi kelompok menyampaikan hasil ininya, diskusinya, hasil kesimpulannya dari apa yang mereka baca di apa yang ditampilin sama yang presentasi gitu kan. Itu kesulitannya itu. Baru nanti di akhirnya itu latihan. Kalau udah masing-masing kelompok sudah paham kan, kalau latihan kan enak gitu. Ini kelompok ya sendiri-sendiri kalau kayak gini agak sulit juga untuk ini kelompok. Kecuali kalau kalian gabung dalam satu ini gitu ya, device gitu ya. Kelompok satu device-nya ini. Jadi cuma ada berapa? 8 device doang di Zoom-nya. Agak sulit juga gitu. Mending sekalian aja di kampus. Ya, bisa buat ya coba minggu depan dulu kita coba di kampus untuk kelompok berapa? 4 ya. Gitu ya. Buat kelompok 4 gitu ya. Iya, Ustaz. Kita coba dulu ya kelompok 4 ya. Kampus kita ini bahas. Ya, tolong disiapkan untuk kelompok 4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sedangkan kelompok yang sudah tampil, silakan diperbaiki dulu ini ya, model tampilannya tadi. Oke? Oke? Boleh, Ustaz. Jelas ya. Dan juga kalau misalnya mau saya tanya juga, agak bingung juga tanya, karena harus dihafal gitu. Kemudian pahami juga, memahaminya terlalu panjang juga teksnya tadi. Baik ya, gitu aja dulu sementara ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih? Saya matiin videonya karena sinyalnya jelek banget tadi terpental terus sudah 3-4 kali. Kalau nggak ada, Izin tanya, ya. Ustaz. Kenapa? Tadi buat yang mufrodat itu dikasih gambar ya, Ustaz? Iya, bagusnya ya ini gambar sama kalimat gitu, Nabila gitu. Ya sebaik mungkin lah gitu. Jadi kalau misalkan hanya diterjemahkan dengan kata, nggak dicontohkan, contohnya nggak usah harus sama dengan kalimat yang tersusun di cerita itu, gitu loh. Nggak harus sama, ya sederhana aja lah. Yang kalian pahami apa sih maksudnya dari itu. Gitu. Untuk membantu kita memahami kalimat itu kan harus ada mufradat yang kalau ya itu kan udah jalan terakhir sih itu menerjemahkan langsung ke kata bahasa bahasa kita. Tapi kalau misalnya bisa dibantu dengan gambar lebih bagus ya. Dikasih gambar, kasih contohnya itu lebih bagus. Ya.
Ya Ustaz. Syukran. Nah, kalau ingin kerja kelompok mah enak, kecuali kalau kerja individu. Kerja kelompok, nah kamu buat ini apa namanya mufrodat, cari katanya apa namanya, cari gambarnya, cari kalimatnya gitu, dalam kalimat seperti apa, kan lebih ya. Kecuali kalau kerja individu yang berat, kalau kerja kelompok mah insya Allah bisa. Apalagi satu kelompok berapa? 3 ya, 3 orang kan. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Baik. Untuk pekan depan berarti hari Rabu pukul 13 siang kita insya Allah kita coba ini ya apa namanya belajar di kampus ya di lantai 9. Banyak insya Allah ruang kosong ya. Baik. Rubama hadza minni wa syukran lakum ala musyarakatikum. Dan liqa narakum insyaallah usbu'al qadim. Tamanna lakum jami'an as-sihha wal afiyah. Dan liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Syukran. wabarakatuh. Syukran Ustaz.